Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam datang warahmatullahi wabarakatuh. kembali di channel Diana Abdurrahman Nawi. Ya, teman-teman sahabat media yang saya cintai, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat afiat di akhir Ramadan. Alhamdulillah pada siang hari ini saya kedatangan tamu, abang saya sendiri yang alhamdulillah saya datangkan dari jauh-jauh dan ini merupakan satu anugerah buat saya. Abang saya bisa mampir di podcast saya. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini abang saya yang pertama. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Abang saya yang pertama dan saya yang bontot. Bayangin anaknya 15 dan kita ini dari ujung ke ujung. Luar biasa penutup dan buka dan penutup ada di sini. Jadi nggak usah ketemu yang lainnya lagi, cukup dengan kita berdua. Mewakili ya. Mewakili Allah. Bagaimana Bang Ama? Alhamdulillah bikhair. Nah. Kalau sekarang sih orang-orang memanggilnya Abuya ya. Abuya Ki Haji Ahmad Mukhtar. Nah. Ya, beliau adalah pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al Awabin Depok, Bedahan dan Tebet. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah bikhair. Keluarga semua, anak-anak pondok, santri dan santriwati, alhamdulillah baik yang di Bedahan maupun yang di Depok, alhamdulillah lancar-lancar aja begitu. Alhamdulillah. Iya, berkat doanya para pemirsa ya? masyarakat. Masya Allah. Pak Kiai, bagaimana nih sekarang kesibukannya nih? Luar biasa ya, sampai udah minta berkali-kali nih baru bisa di podcast yang sekarang. Ya memang begitulah. Iya. Jadi yang namanya ustadz kadang-kadang ya nggak ada liburnya. Baik malam, siang, hatta Ramadan ada aja. Karena orang yang berkhidmat kepada agama, selama agama itu eksis, di situ dibutuhkan, begitu. Karena melayani dan menyebarkan ilmu adalah bagian daripada proses daripada pertama kali orang itu kan belajar, lalu mempraktekkan, satu lagi mengajarkan. Nah ini orang kadang-kadang lupa, dia hanya dua, belajar dan mempraktekkan. Padahal satu lagi itu mengajarkan. Dia mengatakan bahwa itu ada ustadz, ada kiai, ada habib, bukan itu. Dia kan punya keluarga. Nah, dia harus ajarkan apa yang dia dapat dari keluarganya. Begitu. Jadi kembali, jadi itulah ustadz. Jadi ada saja kegiatannya pasti. Iya, alhamdulillah, barokah. Barokah. Nggak bisa habis ya amplopnya. Makanya kalau punya anak masukin pondok gitu dah. Insya Allah jangan khawatir. Allah jamin rezekinya orang yang menekuni agama, Allah jamin, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Pak Kiai, bagaimana langsung ke pertanyaan atau gimana nih? Silakan. Tapi Pak Kiai, abang saya ini dulu yang paling dapetin banget tarbiyahnya Buya Nawi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kalau saya nggak begitu ini ya, karena Buya udah mulai agak tua terus, jadi saya nggak kena marah ya, nggak kena omelan. Kalau abang saya ini katanya sih sampai diikat-ikat tangannya, kakinya. Iya. Iya benar ya. Iya, memang saya punya orang tua Ki Haji Abdurrahman Nawi. Ya, memang di dalam pendidikan tegas. Ya, tegas. Dia itu kayaknya kok penilaian saya tuh dia telah meresapi bahwa yang namanya dunia sukses ada di alam tindakan. Sukses adanya di alam tindakan. Bukan hanya sekedar menghayal, melamun. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dapat diraih dengan belajar di alam tindakan. Jadi kalau mau sukses di alam tindakan, nah Buya seperti itu. Dia paling suka kalau melihat anak-anaknya, santrinya lagi membaca kitab dan sebagainya, lagi muzakarah, diskusi, senang banget dia. Dia nggak ada lagi hiburannya, melihat anak-anaknya itu lagi membaca kitab. Luar biasa.
Sehingga saya merasakan saat ini, masya Allah, oh begini rupanya kemauan Buya seperti itu. Jadi memang Buya itu luar biasa perhatiannya terhadap pendidikan. Coba, Buya ini termasuk ulama-ulama yang kemunculannya itu misteri sebenarnya di antara kalangan-kalangan ulama. Kenapa saya katakan misteri? Sebab Buya ini belajar di mana? Nggak ke Jawa Timur, nggak ke Mesir, nggak ke Tarim, nggak. Iya. Sekitar aja. Tapi kenapa tiba-tiba luar biasa, karangannya juga banyak, ya, dan pergaulannya juga bagus Buya Nawi itu. Saya merasakan seperti itu. Iya. Jadi ada apa nih di orang tua saya seperti ini? Saya melihatnya mungkin dia kedekatan dengan para habaib tuh, zuriyah, itu kuncinya. Dan juga orang tua saya yang mengajarkan, yang memberikan semangat dan juga cinta kepada habaib, terutama kakek daripada Habib Hud, ya, Habib Hud, Abdullah bin Salim Al-Attas. Lebih. Dia itu datang setiap hari Rabu, Buya ngaji sama dia, cinta banget. Dengan itu mungkin saya lihat seperti itu, walaupun nggak pergi jauh kemana-mana nyantri pondok, enggak. Ulama-ulama lokal aja gurunya itu seperti kayak Abdurrahman Walid, Abdurrahman Al-Busroy, Walid, Sagab dan sebagainya. Itu di situ lalu masya Allah. Iya. Apapun ketika itu dia mengajar di At-Tahiriyah, di juga Syafi'iyah. Apapun disuruh, apakah kitab fikih, Fathul Mu'in, ya, kemudian kitab-kitab Alfiyah, jalan, oke. Sehingga saya juga sampai begini. Iya. Mungkin di antara lain kuncinya di samping dekat para habaib, ini Buya itu megang kuncinya. Apa itu kuncinya itu? Nahu. Makanya disarankan para murid-murid yang di pondok itu perdalam nahu. Karena kalau kita meraih nahu itu berarti kita punya alat untuk membaca kitab-kitab besar seperti itu. Iya. Saya rasa begitu. Iya. Pak Kiai dulu dibawa dimasukin di Syria ya? Iya. Saya dulu pernah awal-awal saya juga pernah di Keramat Jati. Di Al-Hawi, Habib Muhammad Al-Haddad Keramat Jati. Alhamdulillah saya juga bersanad juga di situ, dan juga hadir halaqahnya, dan juga masya Allah Habib Muhammad Al-Haddad Keramat Jati. Kemudian juga saya ke Hatiriyah, dari Hatiriyah baru saya ke Syria, dikirim ke Syria. Waktu itu saya tingkat aliyah. Jadi saya ke sana belajar di Syria, Damaskus. Waktu itu masih damai, enak. Beda dengan sekarang, ya, sudah agak hancur lebur ya, karena perang saudara dan sebagainya. Pernah saya juga mengalami. Alhamdulillah. Lama, tapi 6 tahunan lah. Lama ya. 6 tahunan. Wah. Sehingga Diana sendiri lahir saya nggak tahu. Saya lahir nggak tahu ya. Tahu tuh gede begini, gembrot begini. Allah karim. Ya Allah. Ya, Saya nggak tahu. Saya cuma disuruh saya tahu cuma rekaman masih kecil katanya. Dikirimin rekaman. Oh kayak gitu ya. Kembali ke pelajaran ya Pak Kiai ya. Iya. Sebenarnya sih biasa manggil Bang Ama ya, gimana dong ya kita sekarang manggil Pak Kiai. Pak Kiai, ini kita kan bicara tentang Lailatul Qadar. Nah, itu keistimewaannya apa, Pak Kiai? Lailatul Qadar ini diperuntukkan khusus kepada umat Muhammad SAW. Karena ketika itu Nabi sedang ada halaqah dengan para sahabat. Nabi menceritakan bahwa di zaman Bani Israel ada seorang wali namanya Syamun Al-Ghazi. Syamun Al-Ghazi ini usianya masya Allah tinggi sekali usianya. Syamun Al-Ghazi, ya, sehingga mencapai 1000 bulan gitu. Dia berjuang, ya, dia berjuang. Malam ini Syamun Al-Ghazi malam seperti ruhban, seperti orang yang menekuni suluk,
seperti pendeta seperti itu. Ya, zikir itu malam. Siangnya di pursan, penunggang kuda yang handal, artinya jihad fisabilillah, coba lah. Sehingga dengan usia yang panjang itu para sahabat juga berdecak kagum, bagaimana ya Rasul? Ya, kami pengen seperti itu, usia tinggi tapi masya Allah, ya malam beribadah, siang jihad fisabilillah. Turunlah surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turun itu. Jadi walaupun usia umat Muhammad itu relatif pendek-pendek, juga tubuhnya juga relatif kecil, ya. Dan umat Muhammad ini adalah umat terakhir. Adanya terakhir, setelah itu nggak ada lagi umat berikut. Artinya apa yang dikerjakan nggak dikritisi oleh umat yang lain. Beda umat yang dahulu, itu keuntungannya. Kedua, badan kita kecil-kecil, super taklifnya itu, bebannya itu nggak begitu kayak beban-beban umat-umat dahulu. Ketiga, umurnya pendek-pendek. Nabi sendiri umurnya 63 tahun, ya. Nah, umat Nabi mabana sitin wasabin, antara 60-70 tuh umur Muhammad umatnya. Tapi dia punya kualitas, kuantitas, hebat. Nah, event terbaik untuk meraih kuantitas yang baik itulah malam Lailatul Qadar. Coba kalau kita bayangkan, kita mendapatkan Lailatul Qadar seakan kita ibadah 8 bulan, 1000 bulan, sama dengan 83 bulan lebih kita dapatkan. Ini keuntungannya, kehebatannya. Maka oleh karena itu kita dibanding umat yang lain nggak kalah. Jadi dikasih event-event tertentu, dia punya amalnya itu dilipat gandakan. Seperti masalah Nabi katakan rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh, 2 rakaat itu lebih baik dunia seisinya. Coba, lebih baik dunia seisinya. Coba. Kita nggak punya apa-apa, tapi segi apa tuh, kecakapan kita meraih seperti. Jadi ada hadis-hadis, hal-hal sesuatu yang dilipat gandakan seperti itu. Itu ya. Itu keutamaan daripada Lailatul Qadar. Iya. Terus Pak Kiai, di sini dikatakan bagaimana tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Oh iya. Tanda-tanda Lailatul Qadar memang orang-orang yang sudah hatinya bersih yang mengetahui. Ya mirip-mirip orang dalam lah, katakanlah seperti itu ya. Orang dalam. Ya kita ini mesti di orang luar, kita ini gitu. Karena golbun kita mesti tertutupi, nggak bisa kita membacanya. Ya, bisa membacanya. Ya, kita hanya melihat, mengkaji dari kitab-kitab yang dibahas, terutama kitab di mana kitab Abu Ya'la tuh, ya, tentang menceritakan di dalam kitab I'anatul Talibin, Imam Ghazali mengatakan seandainya Ramadan dimulai pada hari Ahad, maka pengalaman ulama jatuh Lailatul Qadar pada malam 29. Itu. Ada ya? Ada. Jadi kalau awal hari Kamis bagaimana, kalau Ramadan awal Jumat bagaimana. Nah, kebetulan kita kemarin itu hari Ahad, sangat diprediksi, sangat diduga besar pengalaman ulama akan jatuh pada tanggal 29 Ramadan. Maka oleh karena itu kita siap-siap. Memang sebetulnya dirahasiakan. Sebab kalau Allah kasih hari ini, akhirnya kita fokus hari itu aja. Kita bawa makanan ke musola hari itu aja. Hari lain nggak kita bawa kan gitu kan. Iya, oleh karena itu tetap Allah rahasiakan. Yang penting malam ganjil kita isi aja gitu deh. Malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 23, malam 25 kita isi dengan zikir, dengan baca Quran, sembahyang berjamaah, kemudian kita kirim atau untuk iftar itu gitu. Jadi tanda-tandanya itu ada paginya itu tenang suasananya, tidak hujan, tidak hening, suasana itu tanda-tandanya. Lihat aja begitu. Enggak semuanya begitu sebetulnya. Kita gua dapat Lailatul Qadar, semuanya begitu. Oleh karena itu Allah yang tahu masalahnya. Gitu. Kalau saya berprinsip yang penting setiap malam ganjil kita tingkatkan aja ibadah kita. Begitu. Iya. Terus di sini apa ada doanya
amalan-amalan untuk menggapai malam Lailatul Qadar, Pak Kiai? Untuk mendapat malam Lailatul Qadar memang itu settingan Allah. Allah punya settingan. Kalau nggak dapat semua mahrum katanya. Kalau udah dicegah nggak dapat lagi. Ya. Cuman kan kita itu Ramadan diawali dengan ada 2 bulan di depan tuh. Ya, ada bulan Rajab, ada Sya'ban. Iya. Ya. Nah itu ada amaliah yang kita laksanakan pada bulan Rajab, bulan Sya'ban. Pada bulan Rajab gitu, tathhirul jasad, kita bersihkan, kita punya physically, kita punya fisik kita bersihkan, itu Rajab. Ya. Iya. Jadi anggota tubuh kita yang terkait dengan kemaksiatan kita bersihkan, maksiat tangan, maksiat kaki, lidah, Rajab kita bersihkan. Nah, istighfar Rajab namanya. Kita gempur. Nah, masuk Sya'ban, tugas kita ialah membersihkan qalb, membersihkan kita punya hati. Ya, maksiat batin kita bersihkan. Ya, ada hasad, ada ghadab, takabur, kita bersihkan, bersih. Nah, kalau fisik bersih, hati, mental bersih, masuk Ramadan, nah ini dia. Ini orang yang begini ini yang dapat calon, insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi nggak sembarangan ojok-ojok dapat begitu aja. Iya, Anak benar dong begitu kan. Jadi memang settingan Allah. Ya. Iya. Tapi di sana ada doa yang harus kita ulang-ulangi setelah salat witir sebanyak 3 kali. Ini disampaikan oleh Al Habib Salim bin Abdullah Asyatiri. Ya. Habib Salim bin Abdullah Asyatiri beliau mengatakan ya, baca doa ini setiap habis sembahyang witir 7 kali. Allahumma tli alaina lailatul qadar al-azimatil qadar fil yaqzah wal manam. Saya ulang. Allahumma tli alaina lailatul qadar al-azimatil qadar fil yaqzah wal manam. 7 kali dibaca setiap habis sembahyang witir. 7 kali. Iya. Nah, ini kata Al Habib Salim bin Abdullah Asyatiri. Masya Allah. Setiap habis sembahyang witir. Ya habis tarawih kan witir tuh, baca 7 kali. Insya Allah gitu. Yang jelas kita feeling kita bukan, karena dia bukan benda masalah, dia suasana kan. Nggak bisa, wah gue dapet, nggak bisa begitu kan. Ya, ada ketenangan hati. Besoknya dia merasa tenang, enak, nikmat. Berarti dapat itu. Ya, kalau risau masih jauh deh kan. Jadi oleh karena itu, ini dia bukan benda, suasana. Tapi yang tadi alangkah baiknya juga kita doa itu kan harapan. Kita baca yang tadi. Saya ulang ya. Iya. Allahumma tli alaina lailatal qadar al-azimatal qadar fil yaqzah wal manam. Itu. Iya. Saya rasa itu. Ya, nah. Aduh, mobil tuh. Terima kasih Pak Kiai. Terus di sini apa tanda-tandanya orang mendapat Lailatul Qadar? Gitu. Tanda-tandanya dia itu dari yang semula itu tidak ada ketenangan di dalam jiwanya, lalu mudah sekali dia dipengaruhi oleh hal-hal duniawi. Setelah didapat, masya Allah. Kenapa? Karena remote hati dia itu di tangan Allah. Remote hati dia itu di tangan Allah. Kalau remote ya tangan Allah, waduh, dia mau kemana nih? Ada apa di situ? Allah belokin, gitu kan? Karena aja coba. Nah, kalau nggak tahu, makanya kita suka di dalam doa dikatakan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, kasih lihat kepada saya yang hak dan saya dapat ikuti. Ya Allah, jauhkanlah pada saya hal-hal yang yang kamu batilan dan kami akan jauhi. Jadi Allah kasih tahu. Gitu. Iya. Misalnya jadi seperti GPRS kayaknya, GPS gitu ya. GPS. Jadi ada map gitu kan. Panjang bener nih, merah, macet gitu kan. Gitu. Allah bimbingin, jalan sini. Allah tahu. Nah, dia tuh menunjukkan bahwa itu orang itu dapat itu luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa. Gitu ya Pak Kiai. Subhanallah, aduh pengennya lama nih Pak Kiai. Sayang banget waktu ya. Aduh. Ada closing statement. Begini, hadirin, jadikan Ramadan ini Ramadan sebagai perpisahan. Jadikan sholat kita sebagai sholat perpisahan. Artinya paling bagus deh, karena besok kita nggak nemuin lagi masalahnya. Segala ibadah kita
komitmen dari kita bahwa ini adalah terakhir, besok nggak ketemu lagi. Jadi ntar malam nih tarawih yang paling cakep bagi kita, witir yang paling cakep, besok puasa yang paling cakep, karena kita nggak nemuin lagi itu. Maka oleh karena itu untuk taharra, untuk apa namanya mencari-cari Lailatul Qadar, nah 10 terakhir situ kita. Rasul itu kalau sudah terakhir 10 terakhir syadda mi'zaro, dikencangkan dia punya kain. Ini kinayah bahwa dibangunkan, dia lebih semangat lagi, bangunkan istrinya. Nah, pesan saya ya, jadi semangat terus untuk meraih Lailatul Qadar, dan jadikan ini sebagai seakan-akan kita tidak jumpa lagi Lailatul Qadar puasa pada tahun depan. Jadi paling cakep, paling keren musimnya hari ini. Oh, ya, itu saja aduh, subhanallah. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Kiai ya. Aduh, luar biasa nih pemirsa, mudah-mudahan ini kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat ya. Apalagi tadi udah dapat doanya itu. Aduh, keren banget. Ini nanti ada mudah-mudahan nanti ada di teks namanya berjalannya, bisa boleh kita minta nanti kita tulis. Pak Kiai, tadi masih cerita tentang Abu Yanawi ya Pak Kiai. Ini saya ada kalimat Bu Yanawi yang saya tuh masih terngiang gitu ya. Ya Bu ya, Bapak kita, ayah kita, bilang ibadah kita bisa gagal. Ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus punya ilmunya dulu sebelum kita kerjakan. Abu ya Kiai Abdurrahman Nawawi. Terima kasih semua. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim.